bahasa medisnya retraksi di subkostal. Nah, diagnosis banding dari common cold ini sebenarnya cukup banyak, tetapi yang beberapa yang sering saya sebutkan di sini, yang pertama adalah rinitis alergi. Kalau rinitis alergi ini sebenarnya gejala yang menonjol adalah bersinnya. Dia merasa gatal di hidung dan bersin. Dan khasnya itu biasanya anak ini nanti kita tanya, kalau pagi itu anaknya sering bersin-bersin, tapi nanti kalau atau meler gitu. Tapi kalau sudah siang hari, sudah tidak dingin lagi, itu gejalanya menghilang. Nah, itu kita harus waspada bahwa jangan-jangan ini bukan common cold biasa, tetapi mungkin dia adalah rinitis alergi. Yang kedua, ada juga anak dengan terutama toddlers ya, anak-anak di bawah anak usia 3-5 tahun itu suka memasukkan benda-benda ke hidung, ke telinganya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak kecil. Pernah kejadiannya anak kok pilek nggak sembuh-sembuh. Setelah kita lihat ternyata memang ada benda di hidungnya yang sudah mungkin bertengger cukup lama di situ. Sinusitis juga merupakan salah satu diagnosis banding, tetapi gejala pada sinusitis ini utamanya adalah adanya rasa nyeri biasanya di sekitar pipi sini atau di pusing kalau sinusitisnya lokasinya ada di ethmoid. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang influenza, flu. Jadi kalau kita menyebutkan flu di Indonesia itu sebenarnya kalau di negara-negara barat ini dianggap sebagai influenza. Common cold dan influenza ini berbeda. Common cold biasanya disebabkan oleh rhinovirus dan teman-temannya tadi, sedangkan influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Jadi kalau common cold itu yang sering disebut juga sebagai selesma, ini gejalanya adalah saluran napas, lebih saluran napas atas, jadi nasopharyngitis. Sedangkan kalau influenza itu gejalanya lebih ke arah sistemik, dan ini angka kematiannya di negara 4 musim pada anak-anak cukup tinggi, sehingga itu sebabnya mengapa di sana vaksin flu menjelang winter menjadi suatu vaksinasi yang direkomendasikan. Pada cold ini common cold atau selesma ini biasanya diagnosisnya secara klinis saja, sedangkan pada flu biasanya mereka akan melakukan swab kemudian mengisolasi flu-nya itu, virusnya akan ketahuan seperti pada saat ini kita melakukan swab untuk coronavirus. Nah, kalau yang disebut flu ini penyebabnya ya sih virus influenza itu tadi, ya. Jadi ini gejala utamanya kalau di influenza itu biasanya dia demamnya tinggi, kemudian dia juga disertai dengan gejala-gejala sistemik yaitu pusing, kemudian ada mialgia, kemudian dia juga ada rasa aras-arasan. Tetapi kalau kita lihat di sini, gejala-gejala lokal yang menyangkut saluran napasnya itu malah justru jarang. Jadi gejala pilek atau hidung tersumbat, gejala bersin-bersin atau sore throat pada influenza yang disebabkan oleh virus influenza, flu yang disebabkan oleh virus influenza, itu adalah jarang. Sedangkan pada common cold non-influenza, itu justru gejala yang menonjol adalah gejala lokalnya, yaitu pileknya atau dia batuk yang di bawah ini. Nah, sekarang bagaimana tata laksananya pada anak? Nih, sebenarnya ini yang sering mengecewakan para dokter-dokter anak kalau kita memberikan pelatihan tentang tata laksana batuk pada anak. Karena kesimpulannya adalah kita tidak perlu memberikan apa-apa pada anak yang mengalami batuk atau flu. Jadi kuncinya itu ada di bulatan merah ini yang orang akan menyebutnya wah itu teorinya gitu ya. Tetapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi anak cukup cairan, makanya bagus, kemudian juga istirahat yang cukup. Gejalanya ini akan membaik sendiri dalam 7-10 hari. Dan bagi para dokter sebenarnya ini adalah kita kuncinya adalah dokternya harus pede dulu. Pada anak-anak seperti ini tidak perlu diberi obat. Kalau dokternya nggak pede, dia tidak memberi obat, itu nanti juga ibunya atau orang tua pasien juga tidak pede. Nah, sekarang saya ini salah satu misi saya kalau
diminta untuk bicara itu adalah untuk memedekan para dokter bahwa pasien yang berobat ke kita itu tidak harus selalu diberi obat. Anak-anak sakit itu tidak semuanya harus kita beri obat. Dan utamanya batuk pilek itu adalah merupakan keluhan yang paling sering membawa orang tua ke para dokter. Nah ini kenapa tidak direkomendasikan, karena memang penelitian-penelitian menyebutkan bahwa diberi dan tidak diberi itu efektivitasnya sama. Bahkan kalau diberikan, itu anak akan berisiko untuk mendapatkan efek sampingnya lebih tinggi dibandingkan tidak diberikan. Apalagi terkait dengan OTC untuk obat-obat batuk dan pilek. Ini di Amerika Serikat, ini penelitian sudah tahun 2011 nih, saya belum mencari yang terbaru, tapi sudah sejak lama mereka ini mewanti-wanti bahwa untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu tidak direkomendasikan untuk pemberian obat-obat batuk dan pilek yang OTC. Karena ini memang angka kematiannya tadi sudah disebutkan di depan, ada waktu itu 123 anak yang meninggal per tahun. Tidak tinggi sih dibandingkan dengan angka kematian diare yang menyebabkan 800.000, kemudian TB menyebabkan sekitar 200.000. Tetapi apa iya sih seorang anak harus meninggal hanya gara-gara diberikan OTC yang mestinya tidak perlu diberikan. Jadi ini juga adalah pesan yang ingin saya sampaikan kepada para apoteker, supaya untuk anak-anak itu jangan terlalu bermurah hati kita untuk memberikan obat. Bagaimana dengan pemberian antibiotik? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa etiologi tersering itu adalah virus, tetapi ternyata antibiotik ini juga sering diresepkan pada anak-anak dengan common cold oleh para dokter. Nah, ini sudah jelas, tadi juga Dokter Seva sudah menyampaikan secara jelas kapan indikasi antibiotiknya, pilihan antibiotiknya, bagaimana cara untuk mengefektifkan antibiotik itu tadi sangat bagus sekali, saya ikut menikmatinya dan mengambil pelajarannya. Nah, sekarang kita sampai ke topik untuk vitamin C dan zinc. Vitamin C untuk common cold ini secara teorinya itu banyak sekali sudah disampaikan bagaimana vitamin C ini berpengaruh pada sistem imun. Ada beberapa pendekatan atau beberapa teori mengapa vitamin C ini berpengaruh pada sistem imun. Yang pertama adalah karena vitamin C ini digunakan sebagai sintesis kolagen yang sangat penting untuk perbaikan mukosa-mukosa di seluruh tubuh kita, sehingga dia merupakan suatu zat yang bermanfaat untuk bagusnya barrier fisik di tubuh kita. Kemudian di tingkat yang lebih rendah lagi, itu di innate maupun di adaptive immune system yang melibatkan sel-sel inflamasi di dalam tubuh kita. Ini ada bermacam-macam teori seperti yang tertulis di sini. Jadi dia juga akan berpengaruh untuk memanggil sel-sel inflamasi ke tempat kejadian infeksi itu, sehingga akan mempercepat penyembuhan di sana. Kemudian dia juga akan melindungi, ini sebagai antioksidan, akan melindungi dari ROS. Si neutrofil itu dilindungi dari ROS, sehingga si neutrofil ini akan bekerja dengan baik untuk melawan terjadinya proses infeksi di tempat tersebut. Ya. Kemudian penelitian-penelitian terkait vitamin C ini juga sudah lama dilakukan. Ini publikasi tahun 42. Kemudian ini Pak Linus Pauling ini salah satu bapak vitamin C yang terkenal pada waktu itu. Dia merekomendasikan untuk pemberian vitamin C dosis tinggi, mendapatkan hadiah. Ini bukan dokter tapi dia ahli kimia itu. Kemudian tahun 75 juga sudah banyak penelitiannya tentang itu. Tahun selanjutnya juga banyak. Nah, ini saya sampaikan systematic review dari bukti bagaimana vitamin C ini apakah bermanfaat pada common cold atau tidak. Nah, ini tahun 2013 dari Cochrane. Biasanya Cochrane itu tiap 3 sampai 5 tahun sekali ini akan mengupdate dari penelitian-penelitiannya, karena mungkin ada penelitian baru yang sudah muncul lagi, tapi ternyata sejak 2 tahun yang lalu
saya apa namanya mempelajari untuk vitamin C ini